Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memimpin rapat paripurna yang membahas tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Hadirin yang kami muliakan, RAPBN 2025 dirancang untuk merespons kondisi perekonomian yang selalu dinamis dan juga untuk mendukung agenda pembangunan. APBN 2025 adalah bertujuan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. RAPBN 2025 memiliki nilai strategis sebagai sebuah instrumen agar proses transisi dapat berjalan efektif dan tetap menjaga APBN agar kredibel dan sustainable. Rancangan RAPBN 2025 dibuat fleksibel untuk menghormati pemerintahan baru yang terpilih dan menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian baik yang berasal dari global maupun dari dalam negeri. Perekonomian global saat ini masih terus dibayangi ketidakpastian. Situasi ekonomi yang bergerak sangat dinamis akan berjalan pada saat kita membahas RAPBN 2025 dan ini perlu dicermati dan direspons secara tepat. Untuk itu, dukungan dari seluruh stakeholder dan dari Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat menjadi sangat penting. Mencermati dinamika perekonomian dan prospek ke depan, pengelolaan APBN 2025 akan terus menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak mudah. Oleh karena itu, RAPBN 2025 dirancang untuk terus menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. RAPBN 2025 sebagai instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari berbagai gejolak dan shock atau peredam shock, kita sebut shock absorber. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, perkenankan kami memberi penghargaan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Satria Suryo Sulistyo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau FPDIP, Bapak Agung Widiantoro fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar, Ibu Sri Meliana, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Bapak Fauzi Amro, fraksi Partai Nasdem, Ibu Ratna Juwitasari, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ibu Vera Febianti, fraksi Partai Demokrat, Ibu Neti Prasetyani, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Ahmad Rizky Sadik, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Bapak Muhammad Aras, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pemerintah menghargai pandangan dan dukungan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN terkait target sasaran dan indikator pembangunan 2025 yang ditujukan untuk semakin baik dan merata. Pemerintah terus berkomitmen menggunakan instrumen APBN agar pembangunan berjalan lebih inklusif, memberikan masyarakat manfaat secara merata. Perkembangan dari realisasi sasaran dan indikator pembangunan tercatat positif. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah menurun di level pra-pandemi
pada semester 1 2024. Demikian pula pemerataan dari pertumbuhan ekonomi dari daerah-daerah yang menunjukkan adanya peningkatan dari pertumbuhan dari seluruh region. Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025, pemerintah melihat dan setuju dengan seluruh fraksi agar asumsi dari sisi pertumbuhan ekonomi harus realistis dan kredibel dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024, yaitu tumbuh pada 3,3%. Risiko global seperti fragmentasi dan kondisi likuiditas yang masih cenderung ketat, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi RRT sebagai perekonomian dengan ukuran terbesar kedua di dunia akan berlanjut di tahun 2025. Pada sisi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga masih terus dijaga, terutama dengan target inflasi yang akan terus dikendalikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan penggunaan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli terutama kelompok menengah ke bawah. Investasi diharapkan terus meningkat, terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi, dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value chain, serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan di 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh anggota Dewan yang kami hormati, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, P3 mengenai asumsi inflasi sebesar 2,5% pada tahun 2025. Pemerintah melihat dari faktor global, inflasi cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat hari ini dan proyeksi dari berbagai lembaga internasional. Dari sisi domestik, pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan dengan menyediakan ketersediaan pasokan, peningkatan produksi melalui program ketahanan pangan, dan kelancaran distribusi. Meskipun demikian, kita masih mengingat episode 2022, di mana inflasi bisa mendadak melonjak tinggi akibat geopolitik dan perkembangan terkait dengan harga komoditas. Climate change atau perubahan dari iklim juga menciptakan ketidakpastian, terutama dari ketersediaan pangan. Oleh karena itu, meskipun dengan target 2,5%, kita harus terus waspada terhadap karakter inflasi yang bisa dipicu oleh hal yang tidak bisa dikontrol seperti perubahan geopolitik yang sangat rawan mempengaruhi terutama komoditas minyak dan gas, dan juga perubahan iklim yang sangat mempengaruhi ketersediaan dan ketahanan pangan dunia. Menanggapi pandangan FPDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi tentang asumsi nilai tukar yang dipatok pada
16.100 rupiah per US dollar, dan suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 7,1%. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa. 3 bulan yang lalu kita melihat rupiah dengan mata uang seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat. 2 minggu terakhir kita melihat rupiah mengalami apresiasi yang cukup kuat. Ini menggambarkan bahwa ada faktor global yang mempengaruhi terutama dari sisi negara-negara maju yang memiliki dampak kepada seluruh dunia. Namun pada saat yang sama, rupiah juga ditopang oleh fondasi ekonomi Indonesia, terutama pada outlook neraca pembayaran. Oleh karena itu ekspor dan current account deficit menjadi sangat penting, dan ini bergantung kepada produktivitas serta competitiveness dari perekonomian kita. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BI TV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.